mujibatul ghusl, yang mewajibkan mandi, ya. Hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6, dan 6 ini terbagi 2. Yang pertama yang khusus untuk wanita itu ada 3 sebab. Yang pertama haid, yang kedua nifas itu darah setelah melahirkan itu yang keluar, bisa 40 hari kadang ya, 60 hari bisa. Kemudian wal wiladah ini darah melahirkan, waktu melahirkan. Kemudian yang bagian kedua mayashtariku fihir rijalu wan nisa'u salasatun, yang bersekutu atau bersama-sama ini sebab ada pada laki-laki dan wanita. Ada 3, yakni pertama al-jima', jima' berhubungan. Ini ada Muhammad, tidak tahu kalau lah Muhammad lah. Wa khurujul mani, keluar sperma, wal maut, dan mati. Jadi mati ini menjadi sebab wajibnya dimandikan, kecuali mati syahid ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Yang pertama ya, ilajul hasyafati fil farji ya, atau jima' itu ya, yakni makna ilaj ay idkhal. Ilaj itu maknanya idkhal, memasukkan. Kemudian hasyafah itu ra'sul zakar, kepalanya zakar. Ini bahasnya ya harus belak-belakan bahasanya lah. Yang ya, paham lah. Yang pucuknya itu ya, watu sama al-kamroh ya, disebut juga kamroh. Yakni kalau laki-laki itu yang biasanya disunat itu kan yang nutupin itu. Kalau setelah disunat kelihatan pucuknya, yang model helmnya lah, helmnya itu yang masuk. Sampai batas itu saja itu sudah wajib mandi. Jadi kada sampai batangnya, kepalanya aja cukup sudah, itu masuk dalam kategori jima. Yang termasuk dalam kategori zina yaitu, yakni kepalanya masuk meskipun batangnya enggak. Separuh aja sih. Dosanya sama. Kalau dosanya sama mendingan semuanya aja. Alhamdulillah. Jadi ini harus jelas ya, jelas. Walaupun nanti untuk bahasan zina beda dengan ini nanti ya. Yang ini bahasan wajib mandi ya. Kalau kada masuk sampai situ ya enggak, sehingga kalau kayak istilah kalau dalam fikih itu kan ada istrinya haid misalnya, suaminya enggak tahan, akhirnya yang dipakai yang lain, yang enggak boleh kan di farji itu, pakai tangannya kah, pakai mohon maaf lipatan pahanya kah, atau yang mana kah, maka itu tidak masuk dalam kategori ilajul hasyafah fil farji. Tapi ketika keluar sperma masuk di dalam sebab yang lain, yakni keluar sperma, tetap mandi junub. Tapi kalau tidak keluar, tidak wajib mandi junub. Begitu. Kemudian dhabitul farji. Jadi kepala tadi masuk ke farji ya, sampai kepalanya ya tidak kelihatan. Nah, standar atau ukuran farji yang dimasuki itu apa? Di sini dikatakan kullu ma yusamma farjan. Ya, segala sesuatu yang disebut dengan farji atau kemaluan tadi, sawaun akana qubulan am tuburon. Ya, baik itu kubul yakni farji depan maupun dubur. Nah, kalau dubur itu haram dalam pandangan mayoritas ulama. Walaupun duburnya punya istri sendiri tidak boleh. Ya. Dan ini sama-sama kalau digawe tetap wajib mandi ya, walaupun tidak keluar sperma ya. Ada sahabat nanya, apakah kalau tadi memasukkan tapi nggak keluar sperma wajib mandi? Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri tidak, karena air itu harus al-ma'u minal ma', air itu dari air, maksudnya mandi itu kalau keluar sperma. Terus sahabat tanya ke Siti Aisyah, kata Siti Aisyah wajib mandi ya. Fa'altuhu ana wa Rasulullah, aku lakukan dengan Rasul.
Jadi ini kalau beritanya berita dari sumber primer. Kalau Abu Said kan nggak lihat ya. Maka kemudian yang kuat pendapatnya, keluar sperma kah kada kah, amun masuk maka tetap wajib mandi. Baik itu masuk dari depan ke kubul atau ke dubur. Min adamiyin aw ghairi, dari adami manusia atau yang lain. Ada orang yang keledai atau apa gitu, tetap wajib mandi. Hayyin aw mayyitin, baik dia orang hidup atau orang yang sudah meninggal. Ya haram ya sebetulnya itu haram, tapi tetap ya wajib mandi. Bukan haram, ya tetap haramnya haram, tapi mandinya tetap wajib gitu. Keluar atau tidak, kalau tadi kepala tadi masuk itu ya sudah kena kewajiban mandi. Penjelasannya begitu. Tapi kalau nggak sampai masuk, nggak sampai keluar, baru permulaan tiba-tiba anaknya bangun nggak jadi, ya nggak wajib. Ya. Kalau sudah masuk sedikit, ya tetap wajib, ya, tetap wajib. Ini dewasa semua kalau lah, ini kada paham belakang. Kemudian yang kedua, khurujul mani, keluar sperma. Fal mani la yujibul ghusla illa idza baroza. Mani itu sendiri sebetulnya tidak mewajibkan mandi kecuali jika nampak. Ay kharaja, yakni keluar. Falau baqiyal maniyu fi qasabatil zakar, andai sperma itu tetap ada di dalam batang zakar, tidak keluar, fala yajibul ghusl, maka tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Jadi tetap tidak keluar sekalinya. Nanti itu ada penjelasan, karena ada mungkin salurannya buntu kah apa kah bisa sehingga nggak keluar. Kemudian dhabitul mani alladzi yujibul ghusl isnani. Ukuran sperma yang mewajibkan mandi itu ada dua. Pertama, ayyakuna maniyya syakhsi nafsihi. Sperma yang keluar itu adalah sperma orang itu sendiri. Sehingga kalau yang keluar itu sperma bukan dia, maka tidak wajib. Ya, pada yajibul ghuslu idza kharaja minhu maniyyu ghairihi. Maka tidak wajib mandi ketika keluar darinya sperma orang lain. Walakin yang qudul wudu, ya, akan tetapi dia batal wudunya. Faham ini kira-kira? Kok bisa ini sperma orang lain? Keluar sperma orang lain. Nah ini ada penjelasan di bawahnya itu. Falau jama'ar rajulu zaujatahu, andai misalnya ada seorang laki-laki dia mengerjai istrinya, ya, kemudian istrinya mandi, ya, setelah selesai mandi, suaminya mandi. Setelah mandi kok ada keluar lagi misalnya yang bekas punya suaminya tadi, spermanya suami itu keluar dari farji istrinya lagi setelah mandi. Ibu mungkin pengalaman. Kan bisa begitu kan, bisa. Kebanyakan mengisinya atau apa begitu ya, sehingga setelah mandi masih ada keluar lagi. Tapi itu bukan punya istri tapi punya suami, maka si istri tadi tidak dianggap keluar sperma karena sperma si suaminya. Dan dia tidak wajib mandi lagi. Dia cuma wajib wudu karena keluar sesuatu dari dua jalan, ya. Yang pertama, yakni sperma sendiri. Yang kedua, yakun al-khariju minhu awwala marrah, yakni yang keluar darinya itu yang pertama. Fala yajibul ghuslu idza adkhalahu tsumma kharaja minhu marratan tsaniyah. Walakin yang qudul wudu. Sehingga tidak wajib mandi jika dia memasukkannya kemudian keluar darinya, ya, kali yang kedua, tapi itu tetap membatalkan wudu tadi, ya. Seperti itu insyaallah. Nah kemudian al-farqu bainal mani wal madyi wal wadyi, ada tiga jenis, ya, cairan yang keluar itu. Pertama bisa mani, sebetulnya 4 ya, yang lainnya kan kencing. Kencing lain batasan di sini. Yang pertama mani itu maun abyad yatadaffaku hala khurujihi, air yang putih yang apa ketika keluar itu menyembur. Jadi kadang biasa
Wa yakhruju bi syahwah, dan keluarnya dengan syahwat, ada syahwat. Wa yaqubu khurujahu futur, dan setelah keluar itu ada lemes. Biasanya lemah. Ya ada, ya begitulah, paham-paham sendiri kalau ada bedanya. Kemudian kalau al-madyu, madhi itu maun abyad raqiqun lazij yakhruju inda sawarani syahwa bila syahwatin kamilah. Madhi itu air yang di sini sebut putih ya. Sebetulnya madhi itu ya cair yang agak lendir-lendir begitu. Yang itu keluar ketika ada gejolak syahwat, tapi nggak sempurna. Kalau bahasa biologinya bukan ejakulasi, nggak sampai orgasme ya, sampai keluar cairan itu. Biasanya awal-awal ada syahwat, keluar lendir, itu namanya madhi. Kemudian wadi itu maun abyad sakhinun kadir, ya yakhruju ba'dal baul au inda hamli syai'in saqil. Air yang putih yang agak keruh ya, kemudian keluar misalnya setelah kencing atau ketika mengangkat beban berat atau kelelahan ya, keluar tanpa ada syahwat. Nah itu wadi. Selain mani itu najis hukumnya ya, wadi maupun madhi itu najis, sehingga ya dibersihkan tapi tidak wajib mandi ya, wajibnya cuma wudu. Seperti itu. Baik, ini mungkin tapi ini ada lanjutannya ini. Al-hukmu inda khuruji ahadiha, hukum ketika keluar salah satunya. Kalau mani yujibul ghusl, mani itu mewajibkan mandi, wala yang qudul wudu wa huwa thahir, tidak membatalkan wudu tapi tadi wajib mandi, lebih berat lagi. Wudu enggak batal, tapi wajib mandi. Wa huwa thahir, dan mani ini suci, ini kada najis. Kemudian kalau madhi dan wadi hukumnya seperti hukum baul, hukum kencing, membatalkan wudu dan keduanya najis. Alamatul mani yajibul ghusl idza wujidat ihda hadhil alamat wala yustaratu kulluha. Tanda-tanda sperma yang wajib untuk mandi wajib itu kalau ada salah satu dari 3 tanda, tidak harus seluruhnya. Wal mar'atu mislur rajuli fi dzalik, perempuan sama ini tandanya. Wahya salasah, dan ini adalah 3. Yang pertama at-talazzuzu bi khurujihi, ada rasa lezat ketika keluar. Ay yakhruju bi syahwah, yakni keluar dengan syahwat itu, jadi nyaman. Yang kedua tatafuk itu tadi menyembur, yakhruju ala dufuat, yakni keluar dengan adanya dorongan, semburan lah. Yang ketiga ar-raiha idza kana radban ka raihatil ajin au tal'i, baunya itu ketika keluar itu seperti bau apa itu? Kalau bau apa ya, ajin itu kayak adonan roti gitu ya, adonan roti. Bapak apa ya, paham sendirilah. Ya. Wa idza kana jafan, ya, kalau itu kering, karaihati bayadil bait, seperti bau putih telur. Enggak tahu lah itu masing-masing ya. Falaisa min alamatil mani kaunuhu abyadun au yaqubu khurujahu futur, walakin hadza ala sabilil ghalib. Bukanlah tanda mani itu harus berwarna putih atau setelah keluar itu lemes badan, tapi itu hanyalah kebiasaannya begitu.